Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Setilohi dari MAN 1 Maluku Tengah dalam pelajaran kimia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan perbedaan sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Untuk mempelajari sifat koligatif larutan terdiri dari sifat koligatif larutan non-elektrolit, sifat koligatif larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap delta P, kenaikan titik didih delta Tb, penurunan titik beku delta Tf, dan tekanan osmotik. Untuk mempelajari sifat koligatif larutan tersebut, pertama-tama kita harus tahu dulu konsentrasi larutan. Di sini konsentrasi larutan meliputi molaritas lambangnya M besar, molalitas lambangnya M kecil, fraksi mol, persen volume, dan persen massa. Dalam rumus molaritas yaitu gram per massa relatif dikali 1000 per volume, atau kita kenal dengan molaritas sama dengan mol dikali 1000 per volume. Untuk molalitas rumusnya yaitu massa per massa relatif dikali 1000 per pp, di sini yaitu berat, satuannya kilogram. Kemudian kita juga menghitung fraksi mol, yaitu mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Sedangkan fraksi mol pelarut rumusnya itu mol pelarut per mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Ada juga persen massa, yaitu massa cuplikan per massa total dikali 100%. Kemudian persen volume yaitu volume cuplikan per volume total dikali dengan 100%. Ini contoh soal yaitu larutan gula dibuat dengan melarutkan 18 gram gula ke dalam 100 ml air. Di sini diminta hitunglah kemolalan larutan dan fraksi mol larutan gula tersebut jika mR gula sama dengan 180 gram mol pangkat minus 1. Dari soal tersebut di atas dapat dijelaskan, dari soal diketahui massa gula 18 gram, mR gula 180 gram mol pangkat minus 1, volume airnya 100 ml, Rho air itu 1 gram mililiter pangkat minus 1, volume pelarut air di sini yaitu didapat dari volume dikali dengan rho air. Volume air di sini 100 ml dikali dengan 1 gram mililiter pangkat minus 1, hasilnya situ 100 gram. Sehingga ditanya kemolalan larutan dan fraksi mol dari gula. Rumus yang kita gunakan yaitu molalitas, yaitu gram per mR dikali dengan 1000 per P. Sedangkan untuk mencari mol menggunakan rumus gram per mR. Sedangkan mencari fraksi zat terlarut itu rumusnya mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Jadi molalannya itu M sama dengan gramnya itu 18 per 180 dikali dengan 1000 per 100, yaitu mendapatkan 1 molal untuk kemolalan larutan. Yang bagian B mencari fraksi mol gula. Mol gula sama dengan gram per mR. Jadi gramnya tadi gula itu 18 dibagi dengan 180 dari mR, hasilnya itu 0,1 mol. Untuk mencari mol air sama dengan 100 dibagi dengan mR dari air 18, maka hasilnya itu 5,56 mol. Sedangkan untuk mencari fraksi zat terlarut yaitu mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Jadi hasilnya mol zat terlarut tadi 0,1 dia bagi dengan mol zat terlarut 0,1 ditambah dengan mol pelarut 5,56. Jadi hasilnya fraksi mol zat terlarut yaitu 0,2. Sekian dan terima kasih.